Hujan deras membasahi stasiun itu, menelan seluruh halaman stasiun Cikarang dengan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Itulah momen yang diingat Nika bertahun-tahun kemudian. Malam, ketika dunia yang ia kenal tampak retak dan waktu sendiri terasa seperti makhluk yang tak patuh pada aturan. 5 perempuan muda Nika, Sari, Lita, Mela, dan Weni berjalan tergesa. Sepatu mereka memercikan air hujan yang membentuk genangan tipis. Mereka semua bekerja sebagai sales lapangan. Dan hari itu penuh kemacetan yang membuat mereka nyaris kehilangan jadwal kereta menuju kota. "Cepet, keretanya udah bunyi!" teriak Weni. Rambutnya sudah lepek oleh air hujan. Mereka berlari, menabrak gerimis dan cahaya lampu stasiun yang berkedip tak teratur. Di bawah kanopi tua, mereka akhirnya mencapai gerbong terakhir yang pintunya masih terbuka sedikit. Begitu mereka masuk, semuanya tampak biasa. Penumpang tersenyum lelah, aroma karpet basah menguar, dan suara roda besi mulai bergulir perlahan. Namun suasana itu memiliki sesuatu yang tak dapat Nika rangkai dengan kata sunyi yang tidak wajar. Seperti jeda sebelum petir menyambar. Beberapa menit setelah kereta melaju, Nika merasakan sesuatu menyapu punggungnya. Sentuhan dingin, panjang, seperti jari manusia, namun tak ada siapapun yang berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada yang mencurigakan. Sari yang duduk di sampingnya hanya menutup mata, berusaha merilekskan ototnya setelah perjalanan panjang. Satu sentuhan lagi, kali ini di bahu, lalu di pinggang. "Nggak lucu, siapa sih?" bisiknya dengan suara tercekat. Tidak ada jawaban, tidak ada tawa, hanya deru mesin kereta yang seolah melaju lebih cepat dari semestinya. Nika menggenggam tangan Sari, mencoba memastikan bahwa ia masih berada dalam dunia nyata. Namun, ketika ia menatap wajah sahabatnya, dada Nika seolah membeku. Mata Sari terbuka, tapi pandangannya kosong. Pucat, tidak berfokus pada apapun. "Nggak mungkin," gumam Nika. Ia segera menengok ke arah yang lain. Lita pucat, Mela terpaku, Weni seperti patung. Semua penumpang dalam gerbong itu kini memandang lurus ke depan dengan tatapan yang sama, dingin, mati, menakutkan. Cahaya kecil, hanya sekelebat seperti kilatan kamera tua, muncul di sudut gerbong. Dengan kilatan itu, segalanya berubah lebih cepat dari detak jantung Nika. Lampu-lampu gerbong meredup menjadi warna kekuningan yang menyedihkan. Kereta bergetar, seolah-olah menembus sesuatu yang bukan rel fisik. Dari jendela, tidak terlihat rumah, pepohonan, atau jalan. Hanya kabut hitam yang menggulung seperti lautan tanpa dasar. "Ini bukan kereta yang aku naikin barusan." Nika memaksakan suaranya keluar. Kereta melaju begitu cepat hingga suara angin terdengar seperti jeritan panjang. Nika mencoba berdiri, namun lututnya gemetar. Ia merasa seperti berdiri di antara dua dunia yang nyata dan yang tak terjelaskan. Lalu, dari ujung gerbong, muncul sosok rapuh yang membungkuk. Seorang nenek renta dengan selendang lusuh, wajahnya keriput seperti kertas tua yang pernah terbakar. Namun mata itu hidup, benar-benar hidup. "Pergi, nak." Suara nenek itu gemetar namun tegas. "Bawa temanmu." "Sekarang." Nika menelan ludah, tubuhnya bergetar. Tapi keretanya nggak berhenti. "Kalau engkau tetap di sini, kau tidak akan kembali." Nenek itu mendekat, suaranya berubah mendesak. "Tarik mereka. Seret kalau perlu. Waktu hampir habis." Dada Nika berdegup bagai cenderang perang. Ia meraih tangan Sari, menarik sekuat tenaga. Tubuh Sari kaku seperti balok kayu, namun perlahan bergerak. Ayo, cepet!" jeritnya sambil menyeret teman-temannya satu persatu. Kereta makin berderak. Suara logamnya seperti monster yang marah. Lita terdorong keluar kursi. Mela diseret hingga tumitnya membentur lantai. Weni hampir terlepas dari genggaman Nika. Nika menggertakkan gigi. Ia menyeret mereka ke pintu gerbong yang entah bagaimana tiba-tiba terbuka, walau kereta melaju cepat. Angin menghantam wajahnya bagaikan cambuk. "Keluar, sekarang!" seru nenek itu. Dengan segenap tenaga terakhirnya, Nika melompat sambil memeluk ketiga temannya. Dunia seperti terbalik. Mereka terhempas ke tanah, berguling keras. Rasa sakit menyambar tubuh Nika. Lalu sunyi. Kereta itu melesat lewat di hadapannya tanpa suara mesin. Hanya desis dingin seperti napas dari dunia lain. Tak ada penumpang, tak ada masinis. Dan dalam sekejap, kereta itu menghilang ke dalam kabut. Nika duduk terengah di tanah basah. Tubuhnya bergetar hebat. Sari,
Lita, Mela, dan Weni terbatuk seolah baru terbangun dari mimpi buruk yang terlalu gelap untuk diingat. "Nick, ini di mana? Tadi kita bangun di luar kereta?" tanya Lita sambil memegang kepalanya. Nika tidak menjawab. Ia berdiri dan melihat sekeliling. Mereka berada di peron yang sama tempat mereka naik. Lampu-lampu stasiun menyala terang. Tidak ada kabut, tidak ada kereta, dan jam dinding menunjukkan pukul 18.05. Padahal, Nika merasa telah berada di dalam kereta lebih dari 1 jam. Dengan tubuh masih gemetar, Nika berjalan menuju loket. Seorang petugas pria berdiri dengan seragam rapi, menunduk seolah tidak peduli. "Maaf, Pak," suara Nika bergetar. "Barusan, kereta yang jam 5:30 kok." Belum selesai ia bicara, petugas itu mengangkat wajahnya. Wajah pucat, senyum tipis yang terlalu lebar untuk manusia biasa. "Di sini sudah biasa," katanya datar, namun penuh nada mengerikan. "Makanya, jangan naik kereta sendekala, terutama menjelang maghrib." Darah Nika serasa berhenti mengalir. Petugas itu tersenyum lebih lebar. Mata yang tadi normal kini terlihat memantulkan bayangan kabut hitam. Nika mundur beberapa langkah. Sari yang melihat ekspresi petugas itu langsung menarik tangan Nika. "Lari, sekarang." Mereka berlima berlari tanpa menoleh. Hujan masih turun, namun semuanya tampak lebih gelap, lebih dingin, seolah dunia menginginkan mereka segera pergi. Malam itu, Nika dan keempat sahabatnya tidak pernah kembali menaiki kereta sore menjelang maghrib. Setiap kali melintas dekat stasiun itu, dada mereka menegang karena mereka tahu, di balik suara roda besi, di balik kabut senja ada kereta lain yang melintas. Kereta yang tidak membawa penumpang ke kota manapun, kereta yang bergerak di antara dua waktu. Kereta yang seharusnya tidak mereka naiki malam itu. Namun yang terburuk bukanlah kereta itu. Bukan pula sosok nenek yang memperingatkan. Yang terburuk adalah satu hal kecil yang terngiang di telinga Nika. Di sini sudah biasa, seolah ada banyak yang sudah masuk. Dan mungkin tidak semuanya berhasil keluar.